Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pemikiran ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam sebagai studi ilmu pengetahuan modern muncul pada tahun 1970-an. Karena rujukan utama pemikiran ekonomi Islam ini adalah Al-Quran dan hadis, maka pemikiran ekonomi ini muncul bersamaan dengan diturunkannya Al-Quran dan masa kehidupan Rasulullah SAW pada abad akhir 6 Masehi hingga awal 7 Masehi. Di sini saya akan menjelaskan perekonomian di masa Rasulullah SAW. Pada periode Mekah, masyarakat Islam belum sempat membangun perekonomian karena pada masa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang Quraisy. Baru pada periode Madinah, Rasulullah memimpin sendiri membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. Kegiatan ekonomi pasar relatif menonjol pada masa itu, di mana untuk menjaga agar mekanisme pasar tetap berada dalam bingkai etika dan moralitas Islam, Rasulullah membangun Al-Hizbah untuk mengontrol pasar dan membentuk Baitul Mal untuk kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan sumber pendapatan pokok, terutama setelah tahun ke-9 Hijriah, di mana zakat diwajibkan kecuali perempuan, pengemis, anak-anak, pendeta, orang tua, dan orang yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. Harta rampasan perang juga merupakan pendapatan negara, meskipun nilainya relatif tidak besar jika dibandingkan dengan biaya peperangan yang dikeluarkan. Presentasinya, jelasan tokoh dan pemikirannya. Pada periode pertama, masa awal Islam, tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Tokoh yang pertama, Zaid bin Ali, memperbolehkan adanya harga tangguh tempo lebih tinggi daripada harga tunai, namun ia melarang tegas riba dalam bentuk apapun. Yang kedua, Abu Hanifah, menghilangkan ambiguitas dan perselisihan dalam masalah transaksi. Kenaikan harga didasarkan atas kesepakatan antara penjual dan pembeli terhadap harga pembelian yang pembayarannya diangsur. Yang ketiga, Abu Yusuf menekankan pentingnya prinsip keadilan, kewajaran, dan penyesuaian terhadap kemampuan membayar dalam perpajakan, serta perlunya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Kedua, pada tahun 450 sampai 850 Hijriah atau 1058 sampai 1446 Masehi. Tokoh yang pertama, Al-Ghazali, dengan pemikirannya kegiatan ekonomi merupakan amal kebajikan mencapai maslahah untuk memperkuat sifat kebijaksanaan, kesederhanaan, dan keteguhan hati manusia. Tokoh yang kedua, Ibnu Taimiyah, dengan pemikirannya membahas pentingnya suatu persaingan dalam pasar yang bebas, peranan market supervisor, dan lingkup dari peranan negara. Tokoh yang ketiga, Ibnu Khaldun, dengan pemikirannya menekankan pentingnya suatu sistem pasar yang bebas. Ia menentang intervensi terhadap suatu masalah ekonomi dan percaya akan efisiensi sistem pasar bebas. Tokoh yang keempat, dengan pemikirannya Nasiruddin Tusi, menekankan pentingnya tabungan dan mengutuk konsumsi yang berlebihan serta pengeluaran untuk aset-aset yang tidak produktif seperti perhiasan dan penimbunan tanah tidak produktif. Periode ketiga, pada tahun 850 sampai 1350 Hijriah atau 1446 sampai 1932 Masehi. Tokoh yang pertama, Syekh Waliullah, dengan pemikirannya menurutnya perekonomian dapat tumbuh jika terdapat tingkat pajak yang ringan yang didukung oleh administrasi yang efisiensi. Tokoh yang kedua, Muhammad Iqbal, dengan pemikirannya menganalisis dengan tajam kelemahan kapitalisme dan komunisme dan menampilkan suatu pemikiran poros tengah yang dibuka oleh Islam. Periode kontemporer atau pada tahun 1930 sampai sekarang, era tahun 1930-an merupakan masa kebangkitan kembali intelektualitas di dunia Islam.
Khursyid membagi pembagian ekonomi dalam kontemporer. Baik, saya akan meneruskan presentasinya. Fase kedua, pada tahun 1970-an, banyak ekonom muslim yang berjuang keras mengembangkan aspek tertentu dari ilmu ekonomi Islam, terutama dari sisi moneter. Fase ketiga, banyak berisi upaya-upaya praktikal operasional bagi realisasi perbankan tanpa bunga, baik di sektor publik maupun swasta. Kemudian fase keempat, pada masa ini perkembangan ekonomi Islam sedang menuju kepada sebuah pembahasan yang lebih integral dan komprehensif terhadap teori dan praktik ekonomi Islam. Zarqa berbagi topik-topik kajian dari para ekonom di mana ini menjadi 3 bagian, yaitu pertama, perbandingan sistem ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya, khususnya pada kapitalisme dan sosialisme. Yang kedua, kritik terhadap sistem-sistem ekonomi konvensional baik dalam tataran filosofi maupun praktikal. Yang ketiga yaitu pembahasan yang mendalam tentang ekonomi tertentu itu sendiri baik secara mikro maupun makro. Melacak missing link sejarah pemikiran ekonomi. Sebenarnya, pada sebagian besar masa Dark Age itu justru merupakan masa kegemilangan di dunia Islam. Suatu hal yang berusaha ditutup-tutupi oleh Barat. Pada masa itu banyak karya-karya yang gemilang berbagai ilmu, termasuk ilmu ekonomi yang lahir dari sarjana-sarjana Islam. Pemikiran ekonomi dari timur Islam ke barat. Alasan mengapa pemikiran para sarjana muslim ternyata banyak yang mirip. Yang pertama, terjadi 2 kebetulan yang sama, yaitu kebetulan di antara sarjana muslim dengan para ekonom barat punya pemikiran dan ide yang sama. Yang kedua, para pemikir barat melakukan plagiasi atau penjiplakan terhadap karya-karya para sarjana muslim. Nah, yang ketiga, para pemikir barat secara langsung dan tidak langsung sangat dipengaruhi oleh pemikiran dari para sarjana muslim. Kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam mencapai Eropa melalui beberapa cara, yaitu melalui para mahasiswa dan cendekiawan dari Eropa Barat yang belajar di sekolah-sekolah tinggi dan Universitas Spanyol dan Timur Tengah. Yang kedua, melalui terjemahan-terjemahan karya-karya Muslim dari sumber-sumber bahasa Arab, terutama dalam bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, dan Catalonia atau Latin. Dan yang ketiga, melalui Andalusia, di mana kaum Muslimin telah menetap di negeri ini sekitar 8 Islam di Andalusia melalui perkembangan pesat di berbagai pusat kota, misalnya Cordova, Sevilla, dan Granada. Kemudian, melalui Sisilia, kaum muslim menundukkan Sisilia pada masa akhir lewat tangan dinasti Akladiyah yang berkuasa di kawasan Tunis dan Aljazair. Dan yang kelima, melalui perang salib menetapnya pasukan salib dalam waktu yang lama di dunia Islam antara abad ke-5 sampai abad ke-7 Hijriah atau 12-14 Masehi membuat mereka berhubungan dengan berbagai aspek kebudayaan Islam. Dan yang keenam, melalui perdagangan antar Barat dan Timur lewat Mesir. Selain itu, banyak universitas di Eropa yang didirikan oleh orang-orang Kristen tetapi mendapat pengaruh Islam yang besar, baik dari para pengajar atau dosen maupun literatur-literatur yang digunakannya. Pendirian universitas di Eropa waktu itu harus mendapat izin dari Paus terlebih dahulu karena untuk menjaga agar pelajaran-pelajaran tidak menyimpang dari kemurnian ilmu para sarjana muslim. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang sudah dijelaskan, maka sangatlah mungkin kalau para ekonom barat kemungkinan dipengaruhi atau bahkan menjiplak karya-karya sarjana muslim. Indikasi ini diperkuat pula oleh kenyataan bahwa beberapa praktik ekonomi di barat diadopsi dan diadaptasi dari praktik ekonomi di dalam Islam. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.